Babi adalah salah satu makanan yang sangat terkenal dan khas di Bali. Contohnya adalah babi genyol. Makanan ini dulunya dikenal sebagai salah satu jenis kuliner yang biasa disantap pada Hari Raya Galungan. Ketika penampahan, semua harus menyiapkan daging untuk perlengkapan upacara Hari Raya Galungan. Sebagian untuk persembahan, sebagian lagi untuk dimakan bersama-sama. Karena di Bali ini, siapapun yang makan babi di Hari Raya Galungan, maka orang tersebut akan dibebaskan. Babi genyol khas Bali ini yang biasa disebut juga dengan begenyol. Makanan ini biasa dibuat dengan kulit babi, daging babi, dan tidak lupa dengan lemak babi yang cukup banyak. Pemrosesan ini biasa dilakukan dengan cara direbus. Alasan babi genyol ini adalah menjadi santapan khas Bali karena pada Hari Raya Galungan, masyarakat Bali berbondong-bondong membeli dan memotong babi. Disitulah masyarakat Hindu ini mengolah menjadi salah satu masakan, yaitu adalah babi genyol. Alasan lain karena babi genyol itu merupakan salah satu makanan yang lebih mudah dibuat dibandingkan dengan babi guling. Untuk membuat babi genyol yang enak, tidak menggunakan babi yang sembarangan. Diusahakan untuk membeli babi yang memiliki kandungan lemak dan kulit lebih banyak, sehingga menciptakan rasa lebih gurih. Serta habis itu babi dipotong dadu-dadu lalu direbus. Bumbu dan rempah yang pertama saya akan jelaskan adalah kemiri. Di sini kemiri berfungsi untuk sebagai pengental kuah serta memberikan gurih dan sedap pada masakan. Selain itu, kemiri juga berfungsi untuk menjaga konsistensi santan agar tidak pecah. Lalu rempah kedua adalah ketumbar. Ketumbar adalah salah satu tanaman herbal yang biasa kita gunakan pada setiap masakan. Seperti contohnya adalah gulai dan kari. Karena ketumbar ini memiliki rasa yang sangat kuat, pedas, sedikit manis, dan gurih. Karena ketumbar ini juga dipakai pada rempah-rempah di Asia. Lalu bumbu berikutnya adalah kunyit. Kunyit biasa digunakan sebagai salah satu masakan yang berbau kuning, seperti gulai, opor, kari, dan biasa kunyit juga digunakan sebagai bahan pengawet. Kunyit ini memiliki bau yang khas dan menyengat, serta memiliki rasa yang sedikit pedas dan pahit, sehingga kita harus berhati-hati dalam penggunaan kunyit. Berikutnya adalah serai atau yang biasa masyarakat sebutnya dengan serai. Jika kita menambahkan serai ke dalam masakan kita, sudah pasti masakan yang kita masak itu akan beraroma lebih sedap dan lebih nikmat, karena serai sendiri bisa menciptakan aroma yang sangat wangi pada setiap masakan. Lalu berikutnya ada daun salam. Daun salam itu umumnya digunakan sebagai bahan penyedap atau penambah aroma pada masakan. Selain itu, daun salam juga bisa menghilangkan bau tidak sedap pada ikan atau bau yang amis. Lalu ada jeruk nipis. Jeruk nipis di sini berguna untuk menghilangkan bau amis juga, sama seperti daun salam, serta bisa meningkatkan cita rasa dan ada rasa gurih dan asam untuk menambah aroma pada masakan. Lalu berikutnya ada bawang putih dan bawang merah. Semua orang pasti sering menggunakan bawang putih dan bawang merah pada setiap masakan. Karena jika masakan yang kita masak dengan bawang putih dan bawang merah, pasti menimbulkan rasa yang harum dan lebih nikmat. Nah, untuk dimasakan babi genyol yang saya buat, saya tidak menggunakan bahan pewarna buatan, tapi saya menggunakan kemiri dan kunyit serta rempah-rempah lainnya, sehingga babi genyol yang saya buat ini menimbulkan warna kuning kecoklatan. Karena dari kunyit sendiri menghasilkan warna kekuningan. Oke, ini jadi adalah bahan pembuatan babi genyol. Di sini adalah 400 gram samcan, 4 bawang putih, 4 bawang merah, 6 cabai rawit, 6 cabai keriting, 1 batang serai, 6 daun salam, dan di sini saya pakai ketumbar bubuk, kaldu jamur, 1 ruas kunyit, 4 kemiri, dan 3 jeruk nipis, dan minyak secukupnya. Lalu kita rebus samcan selama 30 menit. Lalu kita masukin
rawit, kemiri, kunyit, bawang putih, kaldu jamur atau micin, dan ketumbar 1 sendok, dan minyak secukupnya. Lalu kita tumbuk semuanya sampai halus. Setelah itu, jika sudah halus, kita baru menambahkan jeruk nipis. Setelah bumbunya sudah halus, kita langsung tumis di minyak yang panas. Lalu kita masukkan serai dan salam. Lalu setelah itu kita masukkan samcan yang sudah direbus ke dalam bumbu tumisan. Dan kita bisa pakai air rebusan babi tadi masukin ke dalam bumbu. Lalu kita tunggu sampai babinya meresap. Kesan yang saya berikan adalah tidak ada salahnya kita menyukai masakan Indonesia dibandingkan dengan masakan luar negeri, karena masakan Indonesia sendiri memiliki bahan rempah-rempah dan bumbu yang sangat banyak, sehingga menghasilkan rasa yang lebih gurih dan lebih nikmat. Dan masakan Indonesia juga sangat tersebar di berbagai daerah-daerah, sehingga apa salahnya jika kita tidak mencoba dan kita menyukai masakan daerah khas Indonesia.